Terlalu tinggi untuk mencari dunia. Tidaklah didapat dunia itu kecuali apa yang sudah dituliskan, ya. Apa tadi bunyinya? Summa yursalu, kemudian diutus seorang malaikat, ada utusan oleh Allah kepada si cabang bayi, seorang malaikat. Kemudian si malaikat tadi meniupkan roh ke dalam cabang calon bayi. Kemudian Allah perintah untuk menuliskan 4 macam kalimat, ya, bikat birrizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kemudian diutus seorang malaikat, lalu dia meniupkan roh kepadanya. Ditiupkan roh kepada si cabang bayi, disuruh, diperintah untuk menuliskan 4 macam ini. Supaya kita apa nih? Supaya kita puas dengan kemiskinan yang ada sama kita. Apapun yang terjadi, entah sakit lah, entah tertabrak lah, entah cacat lah, entah buta, itu semuanya sudah ada tulisannya, ya, ditulis kadar-kadar tadi. Miskin, kemudian ajalnya mungkin pendek, ya, mungkin sakit-sakitan aja selama hidup, ya, amalannya pun amalan entah apa-apa lagi, atau sudah ditakdirkan dia ini dimasuk surga, ini masuk neraka. Kalau gitu untuk apa lagi kita usaha, ya? Ya, itu apa lagi usaha kalau sudah ditakdirkan? Bagaimana jawabnya? Ayo. Gimana? Tapi udah ditakdirkan. Iya sih ditakdirkan, tapi takdir itu nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu, makanya kita usaha. Kasih tahu masuk neraka ada? Dikasih tahu juga masuk surga. Bagaimana supaya masuk surga, masuk neraka? Coba. Kalau kita surga itu kita harus makan yang kebaikan. Kalau kita masih belum tahu. Mana dalil? Kedalil lah surat juz 30-nya itu, surah Al-Lail. Supaya dimudahkan kita masuk surga, fa amman a'ta. Karena kita nggak dikasih tahu siapa yang, kan pernah juga ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau memang sudah masuk surga neraka itu sudah ditentukan, ditakdirkan, itu apa lagi usaha nih? Ngapain usaha lagi kalau sudah ditentukan neraka dan surga? Apa jawab Nabi? Ya'malu fa inna likulli muyassarun lima khuliqalah, ya. Setiap orang sudah beramal kamu. Setiap orang dimudahkan untuk apa-apa yang dia usahakan. Jadi usaha penting juga. Walaupun sudah ada air minum, ini makan kue juga ya. Mau makan kue lah? Oh nih. Ayolah, makanlah sedikit. Ya kan? Kami mau masuk neraka. Ittaqun nar walau bisyikkin tamrah. Kamu takut dari neraka walaupun hanya 500 perak. Ini 500 perak satunya nih, 1000 dan 500. Kita langsung praktek ya. Ittaqun nar walau bisyikkin tamrah. Sekalipun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Ini penting ini. Jangan ngomong-ngomong omon-omon. Ya, ambil. Ya, ittaqun nar walau bisyikkin tamrah. Karena sedekah itu meredam murka Allah. Dengan banyaknya bersedekah, menyayangi semua yang ada. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Apa artinya dong? Ar-rahimuna, orang yang mempunyai sifat kasih. Jangan ngantuk. Ya, orang yang punya sifat kasih kemana? Akan dikasih oleh yang Maha Pengasih. Irhamu alal ardi, irhamu ahlal ardi. Sayangi apa saja yang di bumi. Yarhamkum man fis sama. Yarhamkum man fis sama. Yang di langit akan sayang juga samamu. Begitu ya. Tadi menyayang itu penting. Ya. Jadi ditulis supaya apa tadi?
Kita beramal agar dimudahkan apa yang diciptakan untuk kita, entah neraka diciptakan untuk kita dikasih tahu, entah surga kita pun ada dikasih tahu. Karena nggak dikasih tahu makanya usaha. Faman a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberikan ketaatan, memberikan hak-hak Allah. Ya, apa yang diberikan? Ketaatan ibadah. Ya, dengan keadaan takwa dia. Ya, beribadah dengan ikhlas dan takwa, kemudian membenarkan adanya hari pembalasan, surga dan neraka dibenarkannya, fasanuyassiruhu lil yusra, akan dimudahkan apa-apa yang menjadi enak untuknya, yaitu surga. Wa amman bakhil, adapun orang yang ingkar, tidak mau memberikan, tidak mau memberikan kebaikan, bakhil dia, wastaghna, merasa cukup, nggak butuh lagi apa-apa yang di sisi Allah, dia nggak butuh. Ya, wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mengingkari adanya hari berbangkit, hari akhirat. Fasanuyassiruhu, maka mudah pula untuk dia masuk neraka. Dimudahkan untuknya masuk neraka. Kalau bakhil, kemudian merasa nggak butuh, kemudian mengingkari hari berbangkit, ya gitu. Makanya penting. Jadi seberapapun besarnya tabungan di rekening, bila bukan jatah kita, maka ludes sudah. Sehebat apapun usahamu untuk melahap dunia ini, bila jatahmu, maka itulah yang dapat samamu. Inilah bantahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anggapan bahwa nyantri di pompes dan bertalabul ilmi menjadi sebab terhambatnya rezeki karena itu kerja. Datang sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullah dalam sunannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang bersaudara. Satu bersimpuh di hadapan Nabi, beliau menuntut ilmu, dan yang lain sibuk bekerja mencari penghidupan. Suatu ketika saudara yang bekerja tersebut mengeluhkan saudaranya yang belajar tidur, sibuk aja belajar, sibuk di majelis ilmu. Maka Nabi bilang, boleh jadi engkau mendapat rezeki disebabkan saudaramu yang belajar agama. Hadis Tirmizi nomor 2345, hadis sahih. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bantahan seorang mukmin, bagi seorang mukmin adalah penopang untuk tawakal, yakni dengan takdir dan pelecut semangat belajar agama. Hadis di atas adalah kebenaran mutlak yang tak layak diprotes. Boleh jadi sebagian dari kita ketika mengeluh seperti saudara yang bekerja tadi, berharap jawaban yang diplomatis seperti, iya betul sekali, kerja itu penting agar bisa kuat ibadah, namun ternyata tidak demikian dengan jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau justru menyatakan tegas, bisa jadi engkau mendapat rezeki disebabkan saudaramu yang menuntut ilmu agama. Tak ada jawaban diplomatis, tiada basa-basi, tegas dan ringkas jawaban Nabi seakan menjadi isyarat bahwa menyantri dan menuntut ilmu adalah harga mati. Tidaklah pantas nyantri dan belajar agama itu dibenturkan dengan banding-bandingkan dengan kerja. Afwan saja, bukan bandingnya. Khawatir masa depan jika nyantri, tunggu dulu, lihat hadis kembali. Saudaranya yang fokus belajar agama dikhawatirkan masa depannya dengan saudara yang sibuk bekerja. Tapi justru apa jawaban Nabi SAW? Ternyata jawaban Nabi mengingatkan untuk kemuliaan nyantri dan talibul ilmi, bahwa nyantri adalah sebab datangnya segala kebaikan termasuk rezeki. Inilah yang semestinya yang dipahami, bahwa konsep rezeki itu bukanlah melulu kerja, kumpul duit. Ternyata di balik rezeki didapatkan seseorang ada faktor dan sebab datangnya rezeki. Inilah nyantri talibul ilmi. Yuk mondok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita sholat dulu ya. Barakallahu fiik.